Halo semuanya, selamat datang di Kopi Komik. Sesuai namanya, mari seduh kopinya, duduk yang nyaman, karena hari ini kita bakal bedah tuntas alur cerita Disastrous Necromancer yang lagi rame banget dibahas. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya? Yuk, kita masuk ke ceritanya. Stadion ujian mendadak riuh. Bahkan, kegaduhannya hampir meruntuhkan langit-langit bangunan. Penonton bukan cuma kaget karena kekuatan Lin Moyu, tapi karena sebuah benda kecil yang tersemat di dadanya. Sebuah lencana perak dengan 3 bintang. Bagi para hunter, lencana itu bukan cuma hiasan. Itu adalah bukti nyata kalau Lin Moyu, seorang necromancer yang baru level 27, sudah punya prestasi militer yang setara dengan veteran perang. Gila, level 27 sudah bintang 3, teriak salah satu penonton. Begitu peluit tanda babak pertama dimulai berbunyi, lawan Moyu, seorang mage kekaisaran level 32, tidak mau membuang waktu. Sebagai tentara, dia tahu kalau menyerang lebih dulu adalah kunci kemenangan. Dia merapalkan mantra cepat. Proyektil batu runcing yang dibalut api membara meluncur deras ke arah Moyu. Namun, Moyu tetaplah Moyu. Wajahnya sedatar papan tulis. Dia cuman memanggil 2 anak buah. 1 skeleton warrior dan 1 skeleton mage elemen petir. Si warrior bergerak dengan presisi yang mengerikan. Dia melompat ke arah udara, menebas proyektil api itu sampai terbelah 2 di langit. Lalu, tanpa mendarat lama-lama, dia melesat secepat kilat ke arah sang mage lawan. Sang mage kekaisaran sungguh terkejut, tapi mental tentaranya berbicara. Dia nggak panik, dia merapalkan Ring of Fire Resistance untuk memukul mundur si tengkorak. Lalu, dia mengeluarkan kartu asnya. Kemampuan ini bernama Battlefield Skill. Ini adalah teknik khusus yang cuma dimiliki mereka yang terjun ke dunia militer. Sebuah pentagram sihir raksasa terbentuk di bawah kaki para skeleton, mengurung mereka dalam penjara energi yang sangat panas. Fiery Cage, serunya. Semburan api raksasa melahap para skeleton di dalamnya. Moyu, yang baru pertama kali melihat taktik militer seperti ini, sempat menaikkan alisnya. Oh, jadi begini cara tentara bertarung. Sungguh menarik, gumamnya dalam hati. Tapi, Moyu adalah tipe orang yang cepat belajar. Dia nggak mau membiarkan lawannya merasa di atas angin terlalu lama. Dia memanggil lebih banyak skeleton warrior dan 2 skeleton mage tambahan. Strategi Moyu kali ini simple tapi mematikan. Membombardir lawannya sampai tak berdaya. Dia menyuruh para mage-nya menembakkan petir secara bergantian tanpa jeda 1 detik pun ke arah perisai sihir lawannya. Perisai sihir itu hancur berkeping-keping. Sang mage kekaisaran bahkan nggak sempat narik nafas buat merapalkan mantra lagi sebelum tebasan pedang skeleton warrior sudah mengenai tubuhnya. Babak pertama pun dimenangkan oleh Lin Moyu. Di sisi lain tribun, Shu Sheng tampak makin panas.
Dia merasa tersaingi dan gengsinya sebagai jenius mulai terusik. Tapi Moyu nggak peduli. Pas wasit tanya apakah dia mau lanjut ke babak kedua, Moyu cuman mengangguk pelan. Dia belum merasa puas. Dia ingin tahu sampai mana batas kekuatannya sekarang. Lawan di babak kedua jauh lebih merepotkan. Seorang Sword Shield Knight level 37. Bagi penyelenggara, cara paling efektif buat ngehentiin Necromancer adalah dengan mengirim Defender yang kerasnya minta ampun buat nerobos masuk ke barisan belakang. Sang Knight maju dengan perisai besi raksasanya, berlari layaknya badak yang mengamuk. Skeleton Warrior Moyu mencoba menahan terjangan itu dengan tebasan pedang. Knight itu sigap banget. Dia mengubah posisi bertahan dan berhasil menahan benturan itu. Meskipun dia akhirnya terdorong beberapa meter karena kekuatan fisik skeleton yang gak masuk akal, dia masih berdiri tegak. Knight itu berhasil menepis serangan kedua dan menghempaskan skeleton warrior ke arah samping. Dia melihat celah Moyu berdiri di sana, sendirian, tanpa perlindungan. Setidaknya itu yang dia pikirkan. Dengan teriakan perang, sang Knight meluncurkan serangan langsung ke arah jantung Moyu. Dia yakin satu hantaman perisainya bakal bikin penyihir kurus ini pingsan seketika. Tapi di detik terakhir, Moyu malah memberikan senyum tipis. Sebuah senyum yang jarang banget muncul di wajah datarnya. Kembalilah, gumamnya sangat pelan. Tepat sebelum perisai sang Knight menyentuh ujung baju Moyu, 3 sosok tulang dengan pedang besar muncul secara instan dari udara hampa tepat di depannya. Mereka membentuk dinding tulang yang kokoh, seolah-olah Moyu tiba-tiba membangun benteng di tengah lapangan. Arena ujian mendadak terasa mencekam. Sang Knight level 37 yang tadinya begitu percaya diri, kini benar-benar terpojok. Setiap kali dia mencoba bergerak atau mencari celah untuk menyerang Moyu, sebuah tengkorak baru muncul begitu saja, menghalangi jalannya. Namun, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, sang Knight merasa separuh badannya menjadi sangat berat, seolah-olah gravitasi sedang menekan jantungnya. Saat dia menoleh ke arah bawah, matanya membelalak ketakutan. Rantai-rantai merah misterius telah melilit tubuhnya dengan sangat kokoh. Itulah Slow Curse milik Moyu. Belum sempat dia memikirkan cara melepaskan diri, 2 skeleton warrior sudah berdiri di depannya dengan pedang besar yang terangkat tinggi. Hantaman pedang itu beradu dengan perisai besi sang Knight. Dalam kondisi normal, dia mungkin bisa menahannya. Tapi dengan beban kutukan rantai yang melemaskan otot-ototnya, keseimbangannya hancur total. Satu tebasan telak menghantam perisainya hingga dia terlempar jauh keluar arena. Meski kalah, sang Knight menunjukkan sportivitas tinggi. Dia berdiri tegak, memberikan hormat militer kepada Moyu, dan kemudian pergi dengan rasa hormat. Babak kedua pun jatuh ke tangan Lin Moyu. Tanpa jeda, Moyu kembali memberikan jawaban yang bikin jantung wasit hampir copot. Dia lanjut ke babak ketiga. Kali ini, lawan yang muncul bukan lagi sembarangan prajurit.
Dia adalah seorang archer level 42, seorang veteran militer berpangkat Letnan 2 Bintang 3 yang sudah melakukan evolusi profesi kedua dan mengenakan set equipment platinum yang berkilauan. Begitu peluit berbunyi, sang archer langsung menunjukkan kelasnya. Dia menembakkan homing arrow ke langit. 3 anak panah itu meluncur melengkung menerjang posisi Moyu layaknya rudal pencari panas. Mereka menembakkan bola api hingga terjadi ledakan besar di udara yang menetralkan panah tersebut. Memanfaatkan asap ledakan, sang archer menggunakan archer clone untuk menciptakan 3 bayangan identik. Mereka berpencar ke titik-titik strategis, membidik Moyu dari berbagai sudut secara bersamaan. Arena bergetar hebat saat posisi Moyu dihujani anak panah bertubi-tubi. Penonton menahan nafas, mengira Moyu sudah berakhir. Namun, saat asap menipis, seluruh stadion terngangah. Moyu berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Di sekeliling tubuhnya, skeleton armor berpendar dengan cahaya putih yang kokoh. Serangan elit level 42 itu bahkan tidak mampu menggores bajunya. Sang archer mulai panik. Dia mencoba melompat tinggi dan terus menembaki para skeleton warrior dari udara. Namun, pergerakan Moyu jauh lebih cepat dari yang dia duga. Moyu mengaktifkan kutukannya lagi, menghancurkan ketiga klon lawan dalam sekejap mata. Melihat taktiknya gagal, sang archer menembakkan Arrow Purification untuk membuang kutukan Moyu. Disusul dengan Silent Arrow yang bertujuan membungkam sihir sang Necromancer. Sayangnya, dia salah perhitungan. Skeleton armor milik Moyu bukan sekedar pelindung fisik, tapi juga memiliki kemampuan pasif untuk membatalkan efek negatif. Melihat lawannya yang terlalu lincah dan berisik, Moyu memutuskan untuk mengakhiri permainan. Maaf, ini akan sedikit sakit, gumamnya datar. Moyu mengangkat tangannya yang tiba-tiba diselimuti api biru yang dingin namun mematikan. Itu adalah Soul Flame. Seketika jeritan memilukan memecah kesunyian stadion. Itu bukan luka fisik, melainkan jiwa sang archer yang dibakar dari dalam. Dia meringkuk kesakitan di lantai arena, sementara tubuhnya perlahan tereliminasi keluar arena. Su Sheng yang menonton dari pinggir gemetar hebat sampai giginya bergemelutuk. Monster macam apa dia ini? Bisiknya dengan wajah pucat pasi. Seluruh podium bergidik ngeri, namun sedetik kemudian teriakan histeris pecah. Mereka sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah yang mustahil. Seorang pemuda level 27 baru saja menumbangkan elit militer level 42 dengan sangat mudah. Seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Wasit dengan tangan yang sedikit gemetar menyerahkan hadiah babak ketiga. Dia kemudian menanyakan pertanyaan yang membuat seluruh stadion hening menunggu jawaban. Lin Moyu, apakah Anda akan lanjut ke tahap keempat? Dengan tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh haus akan tantangan, Moyu hanya menjawab singkat, "Ya, lanjutkan." Pihak penyelenggara memanggil seorang veteran Sword and Shield Connect level 45. Penonton sempat bingung karena
Biasanya level musuh naik 5 tingkat tiap babaknya, tapi kali ini hanya naik 3 tingkat saja. Namun, kebingungan itu langsung sirna saat 4 hunter lainnya muncul perlahan dari balik gerbang arena. Ternyata lawan Moyu kali ini bukan lagi individu, melainkan satu tim standar militer lengkap. Mereka semua berada di level 45 dengan pembagian peran yang sempurna. Knight, Mage, Archer, Assassin, dan Healer. Penonton bersorak riuh. Mereka akhirnya paham kenapa selama ini tidak ada yang mampu melewati tahap keempat. Penantang dipaksa menghadapi satu skuad utuh dengan selisih 18 level. Para veteran ini rata-rata memegang lencana Letnan 2 bintang 9, tingkatan yang jauh melampaui Moyu. Melihat skuad tersebut, Moyu hanya memberikan senyum tipis yang penuh arti. Para veteran utusan kekaisaran itu awalnya meremehkan lawan mereka yang hanya level 27. Namun, Moyu yang bertekad menyapu bersih ujian ini mulai bersikap serius. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba lautan pasukan skeleton muncul dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aura yang terpancar dari pasukan tulang itu menciptakan tekanan atmosfer yang begitu pekat, hingga penonton di podium pun merasa sesak napas. Sang kenek veteran tampak gemetar melihat jumlah skeleton yang seolah tak terbatas itu. Di luar arena, Xu Sheng dan Jiang Fei hanya bisa terpaku, menyadari bahwa Moyu bahkan belum memanggil skeleton raksasanya, namun sudah mampu menciptakan kengerian seperti ini. Dengan satu ayunan tangan, pasukan skeleton warrior menerjang maju layaknya ombak kematian. Di garis belakang, para skeleton mage mengangkat tongkat mereka secara serentak, mengincar satu titik koordinat yang sama. Sang kenek bergerak cepat mengaktifkan grup defense. Sesaat kemudian, hujan sihir elemen menghantam perisai mereka dari atas. Disusul benturan keras pedang-pedang kerangka dari depan. Di dalam penghalang tersebut, para veteran mulai panik saat hujan sihir itu berubah menjadi tornado elemen dahsyat yang terdiri dari angin, es, petir, dan api. Akhirnya, perisai sang kenek hancur berkeping-keping. Begitu penghalang pecah, 3 rekan di belakangnya langsung melakukan serangan balasan besar-besaran. Mage lawan merapalkan Apocalyptic Meteor Fire. Archer melepaskan Rose Storm tepat ke arah Moyu. Assassin menghilang menggunakan Formless Steel untuk serangan diam-diam. Ledakan meteor berhasil mengeliminasi satu skeleton mage milik Moyu. Di saat yang sama, sang assassin muncul secara mendadak di belakang Moyu. Beruntungnya, skeleton armor Moyu selalu aktif. Serangan belati itu tertangkis dengan sempurna. Sebelum sang assassin sempat kabur, ia ditangkap oleh 2 skeleton warrior. Sementara skeleton mage petir menyambarnya hingga ia berteriak kesakitan. Sang assassin pun berhasil lolos tepat sebelum Moyu sempat membakar jiwanya dengan soul flame. Kembali ke kelompoknya, sang assassin segera meminta penyembuhan sambil memperingatkan rekannya. Kekuatan bocah ini benar-benar menakutkan. Melihat musuh sedikit goyah, Moyu merapalkan Slow Curse. Namun, healer lawan yang sigap segera menetralkan dengan Group Purification.
Situasi semakin tegang saat para skeleton warrior mulai mengepung kelima hunter tersebut. Sang mage kekaisaran mengeluarkan Fiery Ring of Resistance, menciptakan gelombang kejut yang mendorong mundur barisan kerangka. Tak membuang waktu, sang archer menembakkan panah kutukan yang mengikat para skeleton warrior dengan rantai hingga mereka tak bisa bergerak. Menyadari mereka akan kalah jika terus melayani ratusan kerangka ini, sang kenek memberikan perintah terakhir, incar summonernya. Kelima hunter itu menerjang lurus ke arah Moyu secara bersamaan dalam satu formasi tombak. Archer terus menghujani Moyu dengan panah untuk memberi tekanan. Namun, Moyu yang melihat musuhnya berhasil menerobos barisan depannya, hanya berdiri tenang. Ia mulai tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan sebuah skill yang sudah ia persiapkan. Saat skuad elit itu menerjang maju dalam formasi tempur yang sempurna, sang kenek mengaktifkan skill pertahanan tertingginya, berniat menghancurkan Moyu dalam satu tabrakan. Namun, Moyu bukan lagi mangsa yang bisa mereka gapai. Dengan gerakan tangan yang anggun namun mematikan, ia melepaskan Soul Flame ke arah 5 hunter di hadapannya secara sekaligus. Api biru dingin itu meledak, membakar jiwa mereka dari dalam. Seketika, jeritan kesakitan memecah kebisingan arena. Pergerakan mereka yang tadinya secepat peluru langsung terhenti kaku. Sang kenek masih mampu menggigit bibir, menahan rasa sakit. Namun, sang support yang pertahanannya paling lemah tidak sanggup bertahan lagi. Ia tereliminasi seketika. Dan dengan hilangnya sang penyembuh, jantung pertahanan skuad itu runtuh total. Ratusan skeleton warrior tidak menyia-nyiakan celah itu. Mereka mengepung sisa anggota skuad dan mengayunkan pedang secara kompak. Tak butuh waktu lama, seluruh skuad veteran level 45 itu dikirim ke luar arena. Moyu menang mutlak. Di luar arena, Yeye bertanya dengan suara cemas. Tahu-tahu, apakah menurutmu Moyu bisa melewati tahap kelima? Tahu-tahu hanya menggeleng pelan dengan mata yang tak lepas dari arena. Aku tidak bisa memprediksinya lagi. Tahap keempat saja sudah dianggap mustahil, dan Moyu baru saja menghancurkannya. Kita sedang melihat sesuatu yang di luar nalar. Sebagai hadiah kemenangan tahap keempat, Moyu menerima 2 buah Shining Intermediate Scroll. Wasit yang suaranya kini terdengar bergetar karena takjub, menanyakan pertanyaan keramat itu. Lin Moyu, apakah Anda akan lanjut ke tahap kelima? Tanpa ragu, Moyu menjawab, ya. Bisik-bisik riuh penonton berubah menjadi sorakan histeris. Ini adalah sejarah. Tahap kelima akan diperlihatkan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, suasana stadion berubah khidmat saat salah satu dari 12 tetua kekaisaran muncul di atas arena. Beliau mengumumkan bahwa tahap kelima akan dimulai dalam 3 menit dan menjanjikan hadiah yang sangat fantastis. High level magical potion dan shining high level skill scroll. Hadiah-hadiah tingkat tinggi ini membuat mata semua orang terbelalak. Kekaisaran benar-benar serius ingin menguji bocah ini. Setelah 3 menit berlalu, lawan-lawan baru diteleportasi masuk. Penonton kembali dibuat terkejut.
Lawan Moyu kali ini adalah sekelompok hunter profesi langka level 50. Tim ini disusun sangat spesifik. Barisan mage penghancur area luas, dan seorang summoner unik yang memiliki kemampuan langka untuk mereset cooldown skill rekan setimnya secara instan. Tahu-tahu menyadari maksud kekaisaran, mereka sengaja menyusun tim ini untuk mencari batas maksimal Lin Moyu, bisiknya. Moyu pun menyadari hal yang sama. Ia menggenggam tongkat sabitnya erat. Saatnya berhenti bermain-main. Su Sheng yang menonton dari pinggir arena gemetar. Dia akan memanggil makhluk raksasa itu, gumamnya. Benar saja, begitu fluid dibunyikan, tim elit level 50 itu langsung melancarkan serangan pemusnah. Para mage membombardir dengan combo Apocalyptic Meteor Fire dan Descending Fire Rain. Sang summoner memanggil serigala suci yang aumanya mereset seluruh cooldown rekan-rekannya, memungkinkan hujan api gelombang kedua meluncur seketika. Namun, dengan tatapan yang sedingin es, Moyu menghentakkan tongkatnya ke arah tanah. Tanah di arena bergetar hebat. Di balik punggung Moyu muncul sosok raksasa bersayap dengan pedang mengerikan. Itu adalah Sentripos Guardian. Para hunter kekaisaran terperangah. Mereka mengenali sosok itu sebagai bos dari medan tempur tingkat kesulitan neraka. Tidak berhenti di situ saja, Moyu juga memanggil hero general. Begitu muncul, sang jenderal tidak menunggu perintah. Ia langsung mengangkat pedangnya, mengambil alih komando ratusan skeleton di arena. Di bawah pimpinan sang jenderal, para skeleton tidak lagi menyerang secara acak, melainkan bergerak dalam formasi militer yang sempurna, sangat disiplin, dan jauh lebih mematikan. Atmosfer arena kini berubah total. Ini bukan lagi sekedar ujian tantangan, melainkan sebuah peperangan antara pasukan elit kekaisaran melawan legiun kematian yang dipimpin oleh sang jenderal dari kegelapan. Hujan skill dari para hunter level 50 menggempur pasukan skeleton milik Moyu dengan intensitas yang mengerikan. Serangan tersebut begitu kuat hingga 3 skeleton warrior hancur berkeping-keping dalam sekejap. Meski kehilangan pasukan sudah masuk dalam perhitungan Moyu, ia tidak membiarkannya berlarut-larut. Sentripos Guardian segera bertindak. Ia mengepakkan sayap raksasanya lebar-lebar, menciptakan perisai angin dahsyat yang meminimalisir efek hujan api tersebut. Para mage kekaisaran tertegun melihat bagaimana bos Dungeon tingkat neraka itu justru bertindak sebagai pelindung bagi pasukan kerangka lainnya. Namun, sebelum mereka sempat memprotes, sang kenaik segera memperkuat bariernya. Saat menyadari Sentripos Guardian melompat tinggi ke arah mereka. Dengan satu ayunan pedang besar, Sentripos Guardian menghantam perisai sang kenaik. Dampak serangan itu begitu kuat hingga menyebabkan aliran energi sihir para mage lawan terganggu, membuat beberapa skill area mereka terblokir secara paksa. Meskipun serangan kita terhambat, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkan monster ini, seru sang kenaik menyemangati rekan-rekannya yang mulai goyah. Salah satu mage kemudian merapalkan Slumbering Cloud tepat di atas barisan skeleton warrior. Hujan rintik pun turun, memberikan rentetan efek negatif yang melumpuhkan.
Namun, Hero General tidak tinggal diam. Ia mengangkat tongkat komandonya, memberikan buff penyucian yang membuat efek negatif tersebut berkurang drastis. Di bawah kepemimpinan Hero General, semangat dan kekuatan para Skeleton Warrior justru meningkat 2 kali lipat melalui koordinasi tempur yang rapi. Sentry Post Guardian mengaung keras, menyadari bahwa ia kini bisa bergerak leluasa tanpa hambatan sihir lagi. Ia terus membombardir perisai kenek dengan tebasan pedang besarnya. Setelah menerima hantaman bertubi-tubi, barier sang kenek mulai retak. Dengan sigap, sang summoner lawan menggunakan kemampuannya untuk mereset seluruh cooldown skill timnya, memungkinkan kenek untuk memulihkan perisainya tepat sebelum hancur. Moyu yang memperhatikan dari kejauhan segera menyadari kunci ketahanan lawannya. Aku harus menghabisi summoner itu terlebih dahulu, gumamnya datar. Sementara itu, para mage kekaisaran mengubah taktik mereka. Menyadari sulitnya menghancurkan monster panggilan Moyu, mereka memutuskan untuk menyerang sang summoner, yaitu Lin Moyu, secara langsung. Seluruh sihir penghancur diarahkan tepat ke titik Moyu berdiri. Namun, ledakan-ledakan itu sia-sia. Skeleton armor yang aktif sejak awal melindungi tubuh Moyu dengan sempurna tanpa goresan sedikit pun. Mage lawan yang mulai frustasi menciptakan rawa air di bawah kaki Moyu untuk mengunci pergerakannya. Moyu tidak kehabisan akal. Ia segera memanggil beberapa skeleton sebagai pijakan darurat agar ia tetap bisa berdiri tegak. Di saat yang sama, Hero General memerintahkan seluruh pasukannya untuk menggila dan menyerang perisai kenek tanpa jeda 1 detik pun. Kecepatan serangan pasukan Moyu ternyata melampaui kecepatan cooldown reset milik sang summoner lawan. Sekali tebasan kuat dari Sentry Post Guardian akhirnya menghancurkan perisai kenek hingga berkeping-keping. Sang kenek yang kini tak terlindungi segera memasang kuda-kuda bertarung. Sementara rekan-rekannya mengeluarkan Fiery Ring of Resistance dan Firewall untuk menciptakan jarak. Akhirnya, waktu reset sihir yang dinanti oleh pasukan musuh telah tiba. Sang summoner kembali memulihkan seluruh skill timnya, dan kenek berhasil mengaktifkan kembali bariernya dengan nafas terengah-engah. Kita akan menguras HP-nya sedikit demi sedikit, ucap sang kenek dengan penuh percaya diri yang dipaksakan. Namun, sebuah suara dingin terdengar dari balik punggung mereka, tepat dalam lingkaran pertahanan mereka sendiri. Apa kau baru saja mengatakan ingin mengurangi HP-ku sedikit demi sedikit? Seluruh anggota tim kekaisaran terperanjat hebat. Bagaimana mungkin seorang summoner bisa menyusup ke barisan belakang mereka yang dijaga ketat dalam sekejap? Moyu hanya memberikan senyuman tipis dan mengangkat tangannya, melepaskan Slow Curse. Rantai merah kutukan seketika mengikat kelima hunter tersebut, mengunci pergerakan mereka secara total. Tanpa membuang waktu, Moyu memerintahkan 2 Skeleton Warrior untuk segera menghabisi serigala suci milik sang summoner. Satu-satunya harapan kelompok itu untuk memutarbalikkan keadaan. Setelah serigala itu tumbang dan kemampuan reset lawan hilang, Moyu menatap para lawannya yang tak berdaya.
Ia bersiap mengakhiri panggung megah ini dengan skill paling mematikannya, Corpse Explosion. Moyu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jasad serigala suci yang baru saja tumbang di tengah formasi lawan adalah amunisi yang sempurna. Dengan tatapan dingin ia merapalkan Corpse Explosion. Ledakan itu bukan sekedar ledakan biasa. Itu adalah dentuman energi yang mengguncang seluruh stadion hingga retak besar menjalar di lantai arena. Debu dan asap tebal membumbung tinggi, menutupi pandangan semua orang. Saat angin perlahan meniup debu tersebut, sang kenek kekaisaran tersentak. Seluruh tubuhnya gemetar menyadari bahwa perisai baril kebanggaannya telah hancur total hingga menjadi partikel cahaya. Namun, pemandangan di sekitarnya jauh lebih mengerikan lagi. Semua rekan satu timnya telah tereliminasi, hilang dari arena akibat telah terkena ledakan tadi. Di tengah puing-puing arena, sang kenek berdiri sendirian, terkepung rapat oleh ratusan pedang skeleton warrior yang siap menebasnya kapan saja. Menyadari tidak ada lagi celah untuk menang, sang kenek menarik nafas panjang dan memberikan pujian tulus. Luar biasa, kau benar-benar monster, ucapnya sambil memberikan hormat terakhir sebelum keluar secara sukarela. Seketika stadion meledak dalam sorak-sorai. Yi dan Tao Tao melompat kegirangan. Sementara seluruh penonton memberikan standing ovation, mereka sadar telah menjadi saksi sejarah terciptanya rekor yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan selamanya. Tetua Jingpeng kembali muncul ke tengah arena, menyerahkan dua hadiah legendaris, High Level Magical Potion dan Shining High Level Skill Scroll. Moyu menerima hadiah itu dengan tenang. Di dalam hatinya, ia sempat bertanya-tanya, apakah ada tahap ke-6 ya? Namun, seolah bisa membaca pikiran muridnya yang terlalu ambisius, gelang komunikasi Moyu bergetar hebat. Itu adalah kode dari Ketua Bai yang memerintahkan untuk segera berhenti. Moyu pun patuh dan menyudahi ujian tersebut. Saat hendak meninggalkan arena melalui lorong sunyi, Tetua Jingpeng menghentikannya. Sang tetua yang merupakan dosen senior kelas mage terang-terangan menawarinya untuk menjadi murid langsung. Dengan sopan namun tegas, Moyu membungkuk. Maaf tetua, saya sudah memiliki guru. Tepat saat Jingpeng bertanya-tanya siapa sosok yang berhasil melatih pemuda ini, panggilan video dari Ketua Bai masuk. Tanpa basa-basi, Ketua Bai langsung mengomeli Jingpeng di layar komunikasi karena mencoba mencuri murid kesayangannya. Setelah perdebatan antar master itu selesai, Ketua Bai memerintahkan Moyu untuk segera menemuinya. Ada tugas besar yang sudah menantinya. Sekembalinya ke asrama, Moyu tidak membuang waktu. Ia meminum High Level Magical Potion hadiahnya. Seketika ia merasakan aliran energi hangat yang meningkatkan statistiknya permanen sebesar 200 poin secara drastis. Setelah kondisinya prima, ia segera menuju kediaman Meng Anwen. Di sana, Meng Anwen memuji pencapaian Moyu sambil sedikit mengejek Ketua Bai. Kau tahu, gurumu ini dulu hanya sampai tahap ketiga saja saat masih primanya, ucap Meng Anwen sambil tertawa. Ketua Bai yang sedikit malu langsung memasang wajah serius dan memberikan instruksi tegas.
Moyu harus segera mencapai level 30. Ada tempat khusus yang akan mereka kunjungi setelah itu. Ia juga melarang Moyu kembali ke battlefield untuk sementara waktu. Kehebohan ujian tadi telah membuat nama Moyu masuk dalam daftar hitam organisasi jahat dan kultus demonik. Saat ini hanya lingkungan akademi yang paling aman baginya. Setelah memahami peringatan tersebut, Moyu berpamitan dan melangkah menuju aula Dungeon Kekaisaran. Di dalam kediamannya, Meng Anwen menatap punggung Moyu dengan cemas. Apakah tidak terlalu berbahaya membawanya ke tempat itu secepat ini? Ketua Pai hanya tersenyum tenang sambil menatap langit. Jangan khawatir, di levelnya saat ini, dia sudah jauh lebih kuat dariku di masa jaya dulu. Kini, Moyu telah berdiri tegak di depan pintu besar aula Dongeon. Tatapannya tajam menatap gerbang-gerbang tantangan di depannya. Ambisinya hanya satu, mencapai level 30 secepat mungkin dan mengungkap rahasia yang disiapkan sang guru untuknya. Saat melangkahkan kaki masuk ke dalam aula Dongeon, Moyu segera merasakan atmosfer yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, yang ada hanyalah bisik-bisik kagum dan mata yang mengikuti setiap gerakannya. Ia akhirnya benar-benar memahami alasan kekhawatiran gurunya. Di dalam akademi saja, ia sudah menjadi pusat perhatian seperti ini. Apalagi di dunia luar, jika ia ceroboh, bukan hanya manusia yang akan mengincarnya, tetapi ras lain, terutama ras demonik, pasti akan mengerahkan seluruh cara untuk melenyapkan bakat yang mengancam eksistensi mereka. Moyu terus melangkah menuju pusat aula dan kembali bertemu dengan gadis senior berpenampilan loli yang sebelumnya membantunya. Dengan ramah dan sedikit antusias, gadis itu menawarkan bantuan untuk memilihkan Dongeon yang paling efisien bagi Moyu untuk melakukan grinding level. Moyu yang tidak suka membuang waktu langsung mentransfer 100 poin akademi sebagai biaya konsultasi tanpa basa-basi. Gadis itu membawanya ke sebuah gerbang bercahaya kemerahan bernama Fire God Palace. Awalnya, Dongeon ini hanya memiliki 2 tingkat kesulitan standar, normal dan nightmare. Moyu sempat mengerutkan kening saat membaca kristal informasi di depan gerbang. Rekor tercepat untuk menyelesaikan tingkat nightmare adalah 8 jam. Bagi Moyu, waktu itu terasa sangat tidak efisien dan terlalu lama. Melihat ekspresi Moyu yang tampak tidak puas, gadis itu menjelaskan bahwa Fire God Palace adalah bagian dari 5 Dongeon elemental utama: angin, air, api, dan petir. Namun, ada satu elemen spesial lagi yang keberadaannya masih menjadi legenda dan misteri, yakni elemen cahaya. Setiap Dongeon ini akan memberikan drop item berupa elemental fragment, jelas gadis itu. Apa yang terjadi jika kelima fragmen itu terkumpul? Tanya Moyu penasaran. Gadis itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti, tapi kabarnya akan ada manfaat luar biasa yang melampaui imajinasi. Di aula ini hanya tersedia elemen air untuk level 37 dan angin untuk level 42. Sementara elemen petir dan cahaya, kau harus menemukannya sendiri di dunia luar. Setelah mendapat penjelasan detail, Moyu segera melangkah masuk ke Fire God Palace tingkat kesulitan nightmare. Begitu melewati gerbang, ia langsung disambut oleh udara panas ekstrim yang seolah membakar paru-paru.
Suhu di sini mampu mengikis HP secara perlahan bagi hunter biasa. Namun, Moyu dengan tenang mengaktifkan skeleton armor. Perisai tulang itu berpendar, menetralkan panas tersebut sepenuhnya. Tak lama menyusuri lorong lava, ia dihadang oleh 2 ekor Fire Elf level 32. Monster ini memiliki statistik yang cukup tinggi dengan serangan fisik mencapai 10.000 poin. Tanpa peringatan, kedua monster itu menembakkan bola api raksasa. Ledakan pun terjadi, namun serangan tersebut hancur seketika saat menghantam perisai tulang Moyu. Moyu membalas dengan memanggil beberapa skeleton warrior. Hanya dalam hitungan detik saja, tebasan pedang para skeleton yang diperkuat statistiknya gila-gilaan menghancurkan Fire Elf tersebut hingga menjadi abu. Notifikasi pun muncul. Moyu mendapatkan 640.000 experience dan Fire Crystal Core. Sesuai dugaannya, monster murni elemental tidak meninggalkan jasad. Ini sedikit menyulitkan taktik utamanya. Ia pun memerintahkan pasukan skeletonnya untuk berpencar lebih jauh guna menyusuri jalur Dungeon. Melalui penglihatan para skeletonnya, Moyu akhirnya menemukan jenis monster lain. Monster yang memiliki tubuh fisik namun diselimuti api. Moyu segera mengubah taktiknya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk memancing kumpulan monster fisik tersebut menuju satu titik sempit di bawah tebing tempat ia sudah menunggu. Saat ratusan monster itu terkumpul di suatu area, Moyu merapalkan Slow Curse. Rantai merah seketika mengunci pergerakan mereka. Begitu ia mendapatkan satu jasad pertama dari tebasan skeletonnya, Moyu mengangkat tangannya. Corpse Explosion. Ledakan dahsyat itu memicu reaksi berantai. Jasad satu meledakkan jasad lainnya, meluluh lantahkan ratusan monster dalam sekejap. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kobaran api di dalam Dungeon mendadak menggila secara tidak wajar. Suhu melonjak berkali-kali lipat hingga dinding Dungeon mulai meleleh. Sementara itu, di luar Dungeon terjadi anomali besar yang membuat seluruh aula Dungeon gempar. Kristal pencetak rekor tiba-tiba terbakar hebat hingga meledak, membuat para hunter di sekitar berhamburan panik. Dari reruntuhan gerbang Dungeon tersebut, muncul tulisan baru yang bersinar merah pekat, memancarkan aura kematian yang mencekam. Sebuah tingkat kesulitan baru telah muncul, tingkat kesulitan neraka. Seluruh aula terhenti dalam keheningan. Para hunter terperangah dengan wajah pucat. Sebuah Dungeon baru saja berevolusi dan memunculkan tingkat kesulitan tertinggi tepat di saat Lin Moyu berada di dalamnya. Kini, tantangan yang dihadapi Moyu bukan lagi sekedar grinding level, melainkan bertahan hidup dari neraka yang ia bangkitkan sendiri. Aula Dungeon yang biasanya teratur kini berubah menjadi lautan kegemparan. Para hunter veteran hingga mahasiswa baru berkerumun di depan gerbang Fire God Palace. Mereka saling berbisik dengan wajah pucat, mempertanyakan fenomena yang belum pernah terjadi dalam puluhan tahun ini. Bagaimana mungkin sebuah Dungeon berevolusi secara mendadak tepat di depan mata mereka? Hanya ada satu orang di dalam sana sekarang. Celetuk salah satu hunter dengan suara bergetar. Lin Moyu, mungkinkah
bocah itu penyebabnya. Nama itu seketika menjadi buah bibir. Jika benar Moyu yang memicu perubahan ini, maka ia adalah satu-satunya manusia yang sanggup memaksa sistem Dungeon untuk membangkitkan tingkat kesulitan tertingginya. Sementara itu, di kediaman Meng Anwen yang tenang, suasana santai tiba-tiba pecah. Ning Tairan yang memiliki koneksi spiritual mendalam dengan sistem akademi, mendadak berdiri dengan ekspresi mengeras. Getaran hebat terasa di jiwanya. Tingkat kesulitan neraka baru saja muncul di Fire God Palace. Lapornya dengan nada mendesak. Meng Anwen terdiam sejenak, lalu menarik nafas panjang. Ia menganalisis dengan cepat. Untuk memicu tingkat neraka, seorang hunter harus membantai monster dalam jumlah masif dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah pembantaian kilat yang mustahil dilakukan orang biasa. Namun, itu sangat mungkin bagi pasukan skeleton Moyu. Meskipun Ning Tairan ragu Moyu bisa mendapatkan Fire Elemental Fragment yang legendaris, Meng Anwen hanya tersenyum tenang. Mari kita amati saja. Bocah itu tidak pernah berhenti memberi kita kejutan. Di dalam Dungeon, Moyu merasakan perubahan atmosfer yang sangat drastis. Udara tidak lagi sekedar panas, melainkan terasa seperti cairan logam yang mendidih. Kekuatan monster elemental yang ia hadapi melonjak 2 kali lipat, membuat api di tubuh mereka berubah warna menjadi kemerahan. Moyu menyadari bahwa jika ia membuang waktu untuk grinding di lorong ini, pasukannya bisa hangus perlahan. Targetnya jelas, ruangan bos. Sesampainya di depan gerbang raksasa Istana Raja Api, Moyu disambut oleh pemandangan yang mencekam. Sebuah entitas berbentuk mata api raksasa menyala di atas gerbang, mengawasi setiap gerakannya. Sinyal bahaya berbunyi di telinga Moyu, dan seketika sekumpulan prajurit elemen api muncul dengan sikap siaga. Moyu tersentak saat mendapatkan notifikasi bahwa 2 skeleton warriornya hancur dalam satu serangan. Sementara sisanya terkena efek stun yang melumpuhkan. Tanpa membuang waktu, Moyu menghunus tongkat sabitnya dan memanggil Hero General. Sang jenderal muncul dengan wibawa luar biasa, mengangkat gadanya tinggi-tinggi dan melepaskan buff military strength. Seketika efek stun pada pasukan kerangka menjadi netral, dan mereka kembali bangkit melancarkan serangan balik yang brutal. Ada satu hal yang membuat Moyu sedikit menyeringai. Para penjaga istana tingkat neraka ini ternyata memiliki tubuh fisik padat. Artinya, jasad mereka tidak akan menghilang. Mereka adalah amunisi terbaiknya. Mata api di atas gerbang menembakkan sinar laser merah pekat yang menghancurkan beberapa skeleton dalam sekejap. Penjaga tambahan terus merayap keluar dari dinding istana untuk mengepung Moyu. Namun, Moyu justru tertawa dingin. Ia mengaktifkan Slow Curse, mengunci pergerakan para penjaga dengan rantai merah yang membelenggu jiwa api mereka. Begitu satu penjaga tumbang di bawah tebasan Hero General, Moyu langsung merapalkan Corpse Explosion. Ledakan dari jasad penjaga tingkat neraka memiliki daya hancur yang jauh lebih mengerikan dari level Nightmare. Moyu memicu reaksi berantai, meledakkan satu jasad ke jasad lainnya, hingga pintu gerbang istana yang legendaris itu hancur berkeping-keping menjadi debu api. Moyu melangkah masuk ke jantung istana.
tempat hawa panasnya mampu melelehkan equipment tingkat rendah. Dua skeleton warrior berjalan di depannya sebagai pion pengintai. Namun, tepat saat mereka mencapai pusat ruangan, kolam lava di bawah mereka bergejolak hebat. Sebuah entitas raksasa yang belum pernah dilihat sebelumnya muncul dari kolam lava. Dalam sekejap mata, kedua skeleton warrior Moyu dilumat habis hingga menjadi abu sebelum sempat menyerang. Belum sempat Moyu mengatur formasi baru, entitas tersebut melesat dengan kecepatan cahaya, meluncurkan serangan lanjutan yang mengincar leher Moyu secara langsung. Tangan raksasa dari dalam lava itu menyambar dengan kecepatan kilat, menciptakan gelombang panas yang sanggup menghanguskan kulit. Hampir saja cengkraman maut itu berhasil menangkap tubuh Moyu. Beruntungnya, insting bertarung Moyu yang sudah terasah di berbagai medan neraka membuatnya mampu menghindar tepat waktu. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, ia segera memberikan komando pada pasukan skeleton mage. Seluruh proyektil elemen es, petir, dan angin meluncur deras menghujami permukaan kolam lava yang mendidih. Ledakan sihir yang bertubi-tubi itu memaksa sang penghuni kedalaman untuk menampakkan wujud aslinya ke permukaan. Monster itu adalah Fire God Palace Gardener. Namun, jangan tertipu dengan namanya yang terdengar seperti tukang kebun. Statistiknya sangat mengerikan. Kecepatan dan spirit berada di angka 10.000 poin. Sementara kekuatan serangan fisiknya mencapai angka brutal 20.000 poin. Di tengah dadanya tertanam sebuah bunga misterius yang membara dengan elemen api murni. Begitu muncul, ia mengaum sangat keras hingga memicu lava di sekelilingnya menyembur ke udara layaknya air mancur kematian. Hanya dengan getaran auman tersebut, 4 skeleton warrior milik Moyu hancur berkeping-keping. Moyu segera memanggil skeleton warrior baru dari ruang penyimpanannya untuk mengisi kekosongan formasi. Tanpa rasa takut, para kerangka itu menerjang lurus ke arah kaki sang bos. Sementara itu, dari barisan belakang, Moyu mengangkat tangannya dan melepaskan Soul Flame. Sungguh mengejutkan, meski monster itu adalah entitas yang lahir dari api, ia tetap menjerit tersiksa saat api biru milik Moyu mulai membakar jiwanya. Ternyata setinggi apapun resistensi api fisiknya, jiwa sang gardener tidak kebal terhadap api kematian. Amarah monster itu mencapai puncaknya. Ia melompat dari kolam lava dan menerjang tepat ke arah Moyu berdiri dengan tinjuan maut yang sanggup meratakan gunung. Namun, serangan itu terhenti oleh dinding transparan yang kokoh. Skeleton armor Moyu berhasil menahan dampaknya. Memanfaatkan jarak yang sangat dekat, Moyu segera merapalkan kutukan Slow Curse untuk membelenggu pergerakan sang bos dengan rantai merah. Para skeleton warrior tidak menyia-nyiakan peluang emas ini. Mereka dengan sigap melemparkan jasad-jasad penjaga istana yang sejak tadi mereka bawa sebagai amunisi cadangan. Begitu jasad-jasad itu menempel di tubuh sang bos, Moyu menjentikkan jarinya. Corpse Explosion. Ledakan dahsyat itu membuat tubuh raksasa sang gardener tersungkur tak berdaya. Tak memberi ruang sedikit pun untuk bernapas, Moyu memicu ledakan gelombang kedua. Ledakan beruntun ini membuat sang bos kehilangan keseimbangan sepenuhnya.
Akhirnya, para skeleton warrior mengerumuninya dan meluncurkan tebasan bertubi-tubi hingga notifikasi kemenangan muncul di udara. Berhasil mengalahkan Fire God Palace Gardener, mendapatkan 2.160.000 experience, Fire God Key, dan Fire God Flower. Namun, kemenangan itu justru memicu guncangan yang jauh lebih hebat. Langit-langit istana mulai runtuh, dan aliran lava di bawah kaki Moyu bergejolak tidak stabil. Seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbangun. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah mata raksasa diselimuti lava mendidih dari dasar kolam yang paling dalam. Ini adalah bos tingkat neraka yang sesungguhnya, Lava Giant. Lava Giant memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih gila lagi, mencapai 25.000 poin. Moyu menyadari bahwa pertarungan sebelumnya hanyalah pembukaan. Untuk membuka gerbang Fire God Hall yang sebenarnya, ia harus merubuhkan raksasa ini terlebih dahulu. Lava Giant langsung menyerang dengan tembakan laser panas dari bola matanya. Serangan itu begitu kuat hingga menghancurkan 5 skeleton warrior dalam sekejap dan memberikan retakan signifikan pada skeleton armor milik Moyu. Menyadari lawan kali ini berada di level yang berbeda, Moyu memutuskan untuk berhenti menahan diri. Ia memanggil Battlefield Ghost King dan seluruh sisa pasukan skeletonnya. Dengan formasi perang yang lengkap dan aura kematian yang menyelimuti seluruh ruangan, Moyu siap melancarkan serangan all out untuk memadamkan api sang raksasa lava selamanya. Lava Giant tidak memberikan waktu bagi Moyu untuk bernafas. Mata raksasanya kembali berpijar, meluncurkan laser maut yang sanggup menguapkan logam dalam sekejap. Sinar panas itu melesat tajam, mengincar jantung Battlefield Ghost King. Namun, serangan yang seharusnya menghancurkan itu justru seperti membentur dinding tak kasat mata. Dengan tenang, Battlefield Ghost King mengaktifkan Void Transformation. Teknik ini seolah menelan bulat-bulat energi laser lawan, memampatkannya, lalu mengalirkannya balik ke arah Lava Giant dengan kekuatan 2 kali lipat. Ledakan dahsyat mengguncang istana, namun Lava Giant hanya terhuyung. Tubuhnya yang terbuat dari batuan magma purba masih berdiri kokoh. Ghost King mencoba menggunakan Bewitch untuk menghipnotis sang raksasa. Namun, Lava Giant memiliki resistensi mental tingkat tinggi yang membuat pengaruh sihir itu mental seketika. Tak mau kalah, sang raksasa menghantamkan tinju besarnya ke kolam lava di bawahnya. Semburan lava mendidih memuncrat ke segala arah, menciptakan gelombang tsunami api yang menghanguskan beberapa skeleton milik Moyu dalam sekejap mata. Melihat situasi yang mulai kacau, Moyu memutuskan untuk berhenti menahan diri. Kalian semua, satukan kekuatan. Perintah Moyu kepada barisan skeleton Mage Elemen Es. Ratusan proyektil es tajam yang membawa aura dingin absolut menghujani tubuh panas Lava Giant. Pertempuran antara es dan api menciptakan uap tebal yang menutupi pandangan. Namun, bagi pasukan Moyu yang bergerak berdasarkan perintah jiwa, ini adalah kesempatan emas. Memanfaatkan celah saat lawan terdistraksi, Battlefield Ghost King memusatkan energi kegelapan di ujung telunjuknya. Sebuah tembakan aura gelap yang pekat melesat dan menghantam dada kiri sang raksasa.
keseimbangan lava giant mulai goyah. Dalam amukannya, raksasa itu kembali memukul kolam lava, menghancurkan 4 skeleton warrior lainnya yang mencoba memanjat kakinya. Moyu melompat ke udara dengan lincah untuk menghindari aliran lava yang mengalir di lantai. Sambil melayang, ia melepaskan slow curse. Rantai kutukan merah seketika menjerat lava giant, membelenggu gerakannya yang masif. Begitu mendarat di bebatuan yang aman, Moyu memanggil barisan skeleton baru untuk menggantikan yang telah gugur. Lava giant yang terdesak membuka mulutnya lebar-lebar, memuntahkan lava panas murni dalam bentuk semburan nafas naga. Serangan area ini sangat merusak. 7 skeleton warrior dan 6 skeleton mage musnah sekaligus. Moyu menatap tajam ke depan. Setiap detik di tingkat neraka ini benar-benar menguras jumlah pasukannya secara signifikan. Serbu, perintah Moyu dingin. Seluruh skeleton warrior melompat serentak, menaiki tubuh raksasa itu seperti kawanan semut predator, menghujamkan pedang mereka ke sela-sela kulit batu yang retak. Battlefield Ghost King kemudian melancarkan serangan kombinasi fisik dan sihir yang membuat raksasa itu tersungkur berlutut. Tembakan energi kegelapan kedua dari Ghost King menghantam dada kanan sang raksasa, menghancurkan inti magmanya. Sebagai penutup, Ghost King meluncurkan pukulan maut tepat ke wajah lava giant. Pukulan itu begitu kuat hingga kepala sang raksasa retak, tubuhnya terpental ke belakang, dan tenggelam sepenuhnya ke dalam kolam lava terdalam. Berhasil mengalahkan bos Dungeon Fire God Palace tingkat neraka, mendapatkan 3.800.000 experience, item drop, lava staff, dan 3 buah fire crystal fragment. Moyu mengamati 3 fragmen kristal di tangannya. Jika ia berhasil mengumpulkan beberapa lagi, ia bisa menggabungkannya menjadi 1 fire crystal utuh yang menyimpan kekuatan elemen murni. Saat Moyu melangkahkan kaki keluar dari gerbang Dungeon, ia disambut oleh suara lonceng yang berdentang keras di seluruh penjuru aula. Itu adalah lonceng pencetak rekor baru yang belum pernah berbunyi sekeras ini. Para hunter berkumpul di depan kristal pencatat rekor Fire God Palace dan terbelalak. Nama-nama hunter legendaris yang sebelumnya bertengger di sana selama bertahun-tahun telah menghilang, digantikan oleh 1 nama tunggal, yaitu Lin Moyu. Hanya ada 1 nama. Di mana rekor yang lainnya? Teriak seorang hunter tidak percaya. Itu karena Lin Moyu menyelesaikan tingkat kesulitan neraka, sahut seorang saksi mata yang tadinya melihat gerbang berevolusi. Rekor tingkat lain langsung dianggap tidak relevan oleh sistem. Penonton semakin histeris saat melihat catatan waktu 3 jam 58 menit 22 detik. Sebuah angka yang mustahil, mengingat rekor tingkat Nightmare saja mencapai 8 jam. Moyu berjalan melewati kerumunan itu dengan wajah datar, seolah-olah dia baru saja pulang dari belanja harian. Tujuannya sekarang adalah kediaman Ketua Meng Anwen untuk menanyakan rahasia di balik fragmen kristal tersebut. Namun, di sudut aula, cucu dari Dekan Bailey berdiri bersama 12 anggota elitnya. Wajah mereka pucat melihat tulisan merah di kristal. Salah satu anggotanya bertanya dengan suara gemetar, "Ketua, apakah kita tetap akan melakukan raid di sini?" Cucu sang dekan mengepalkan tangannya.
Harga dirinya tersulut. Kenapa tidak? Jika Lin Moyu saja bisa menaklukkannya sendirian, kita bertiga belas seharusnya bisa melakukan hal yang sama.